Halo teman-teman, balik lagi dengan Langit Film. By the way, sawadikap lai. Bagaimana keadaan jiwa dan raga kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga keluarga kalian selalu sehat lahir batin. Amin. Today in the day in the Rin Show, I will merangkum sebuah film yang akan menceritakan tentang ketololan dan kegeblah-geblohan sekelompok anak muda yang dapat membuat darah kalian naik karena hulu alias darah tinggi saat menontonnya. Ya, ada ngakaknya juga sih. Film ini berjudul Tucker and Dale vs Evil 2010. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja filmnya. Iya, Film dimulai dengan sekelompok anak muda yang tak lepas dari para bondin, yang dimana mereka sedang dalam perjalanan ke sebuah hutan untuk berkemah dengan sebuah mobil yang dikendarai oleh Chuck. Di perjalanan, mereka hampir saja menabrak mobil pengendara lain. Namun untung saja mereka berhasil menghindar. Tak lama kemudian, mobil yang hampir tertabrak berhasil menyusul mereka. Terlihat dua orang yang berpenampilan menyeramkan menatap anak-anak muda itu dengan tatapan kosong dan aneh, yang membuat Chuck dan teman-temannya ketakutan. Singkat cerita, mereka pun berhenti di sebuah toko untuk membeli persediaan makanan dan kebutuhan lainnya. Allison dan Chad pun masuk terlebih dahulu untuk berbelanja. Di dalam mereka bertemu dengan Tucker, satu dari dua orang yang tadi mobilnya hampir tertabrak. Di saat Allison sedang memilih-milih barang di dalam toko, diam-diam ada pria lain yang mengawasi Allison. Yang tak lain pria itu adalah Dale, temannya si Tucker. Meskipun mereka sudah keluar dari toko, Dale masih saja melihat ke arah Allison. Sebenarnya Dale hanya ingin berkenalan, tapi dia tidak pede alias insecure dengan penampilannya. Lalu Dale pun berkata kepada Tucker, mana mungkin ya cewek seperti dia mau diajak berkenalan dengan seorang pria kampung sepertiku. Lalu Tucker sebagai sahabat yang baik pun memberi kata-kata mutiara untuk Dale supaya dia lebih pede dan memberikan tips kepada Dale untuk selalu tersenyum dan tertawa ketika berbicara dengan seorang wanita. Setelah mengumpulkan keberanian, Dale pun nekat mendekati Allison. Namun karena gugup, dia lupa kalau sedang membawa sabit pemotong rumput di tangannya. Dale pun bertanya kepada Allison dan teman-temannya, apakah kalian akan berkemping di hutan malam ini? Kata Dale sambil tersenyum dan tertawa. Dale yang tersenyum dan tertawa layaknya psikopat membuat Allison dan teman-temannya merasa takut dan langsung tancap gas aja. I told you, Tucker. I'm a zero with the ladies. Kembali kepada Tucker dan juga Dale, yang sebenarnya mereka sedang dalam perjalanan untuk merenovasi rumah kabin yang baru dibelinya di dalam hutan. Setelah di perjalanan hampir tertilang oleh polisi karena lampu mobilnya rusak, akhirnya mereka pun sampai di kabin mereka. What they call this, a fixer-upper? Mereka pun masuk ke dalam kabin dan terlihat di dalam sangat amburadul berantakan. Saat sedang mengecek kondisi rumah, Tucker hampir saja tercocol paku gara-gara ada tiang penyangga yang patah. Untungnya dia diselamatkan oleh Dale. Sementara itu, Allison dan kawan-kawannya sudah mendirikan tenda dan sedang bersantuy di dekat api unggun. Kemudian Chad bercerita tentang pembunuhan berantai 20 tahun lalu di tempat mereka camping saat ini, yang dimana korbannya adalah anak kuliahan sama seperti mereka, dan hanya satu orang yang selamat dari insiden itu, sedangkan yang lainnya sudah pasti modar. Namun anehnya jasadnya tidak pernah ditemukan. Namun sebelum Chad menyelesaikan ceritanya, Mike tiba-tiba datang dan memberitahukan bahwa dirinya menemukan sebuah danau yang tak jauh dari tempat mereka camping. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk berenang di danau tersebut meskipun hari sudah gelap. Dan gitu ngojai malam-malam. Ternyata Tucker dan Dale juga sedang memancing di sana. Tucker yang mendengar suara dari mereka bermaksud untuk mendekat dan melihat apa yang sedang mereka lakukan. Namun Allison yang sedang membuka baju karena ia juga ingin nyemplung, kaget karena melihat Tucker dan juga Dale. Allison pun jatuh dan kepalanya terbentur yang membuat Allison pingsan dan tenggelam. Dale yang panik langsung nyemplung dan berusaha menyelamatkan Allison. Namun secara tidak sengaja kejadian itu dilihat oleh teman-temannya Allison, dan disinilah terjadi kesalahpahaman. Teman-temannya Allison mengira kalau Tucker dan Dale menculik Allison. Keesokan harinya, Allison pun terbangun dengan kepala yang sudah diperban. Dia panik karena tiba-tiba sudah berada di dalam rumah yang keadaannya suram.
Tak lama kemudian, Dale pun datang membawakan makanan dan membuat Allison kaget dan juga ketakutan. Lalu Dale meminta maaf karena membawa Allison ke rumah itu dan menjelaskan kalau Allison semalam terjatuh dan tenggelam, yang dimana teman-temannya malah kabur dan melarikan diri. Allison yang mendengar cerita itu sedikit lega karena dia dan teman-temannya sempat mengira kalau Tucker dan Dale adalah seorang psikopat. Beralih kepada Chad dan teman-temannya yang berhasil menemukan kabin milik Tucker dan juga Dale. Chad lalu menanyai Chuck soal kejadian semalam, namun Chuck yang semalam dalam keadaan ngahimeng alias mabuk berkata kalau semalam sepertinya Allison sedang dimakan hidup-hidup oleh seseorang. Padahal yang sebenarnya terjadi, Dale saat itu hanya sedang memberi bantuan kepada Allison berupa pernapasan buatan gitu. Mendengar cerita Chuck, yang lainnya jadi jiper dan merinding ketakutan. Tapi berbeda dengan Chad, dia bersikeras ingin menghajar Tucker dan juga Dale. Chad kemudian menyuruh Mitch untuk mengalihkan perhatian Tucker yang sedang memotong sebuah kayu karena Tucker ingin memperbaiki tiang roboh yang hampir membunuhnya kemarin. Namun Tucker tak sengaja malah memotong sarang lebah yang berada tepat di dalam pohon itu. Otomatis dia lari karena dikejar oleh para lebah. Melihat Tucker berteriak dan berlarian sambil membawa gergaji mesin, sontak membuat Chad dan teman-temannya ngabecir berlarian ke mana karep. Mitch lari ke dalam hutan sendirian, mengira kalau Tucker mengejar dirinya. Setelah disalib, Mitch baru sadar kalau Tucker ini lari karena dikejar oleh lebah. Anjim, kepedean sekali ya si Mitch. Namun Mitch tak menyadari bahwa di depannya ada batang kayu yang sangat teruncing. Kemudian perut Mitch pun tertusuk oleh batang kayu itu dan udah kayak cilok asoy geboy aja si Mitch. Dan Mitch pun mati konyol dan estetik. Nah, beralih dulu kepada Allison dan juga Dale yang sedang asik bermain kartu. Tak lama kemudian Tucker datang dengan wajah yang penuh sengatan lebah. Lalu Tucker berkata bahwa dirinya melihat teman-teman Allison di luar, tapi mereka juga lari karena dikejar oleh para lebah. Sementara itu, Chad dan teman-temannya menemukan jasad Mitch yang sudah seperti cilok asoy geboy. Mereka mengira kalau Tucker lah yang membunuh Mitch. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pesan yang diukir di sebuah batang pohon yang bertuliskan, "Teman kalian bersama kami." Kembali kepada Tucker dan juga Dale yang melanjutkan pekerjaan mereka. Lalu Allison keluar berniat membantu Dale menggali tanah. Namun dari kejauhan, teman-teman Allison yang melihat itu mengira kalau Dale memaksa Allison untuk menggali kuburannya sendiri. Akhirnya mereka satu persatu berusaha menyelamatkan Allison dengan cara menyerbu Tucker dan juga Dale. Di satu sisi ada anak yang berlari membawa tombak kayu ke arah Dale. Allison yang mencoba memperingati Dale, namun dia malah kena tampol sekop yang dipegang Dale secara tidak sengaja. Namun tolilnya anak yang membawa tombak kayu malah tersandung dan tombak itu malah nyocol ke tubuhnya sendiri. Di sisi lain ada juga anak yang berlari ke arah Tucker. Di saat dia melompat secara tidak sengaja, dia malah masuk tepat ke dalam mesin penghancur kayu. Tucker yang melihatnya sudah jelas kaget bukan main dan mencoba untuk menolong anak itu. Namun Chloe yang melihat dari jauh menyangka seakan-akan Tucker lah yang membunuh dan memasukkan temannya ke dalam mesin. Setelah masuk, Tucker dan Dale pun bingung dan berpikir kalau ada yang gak beres dengan anak-anak ini. Lalu dengan polosnya Tucker mengira bahwa anak-anak ini adalah anggota sekte sesat yang berencana bunuh diri massal gitu. Chuck yang tadi pergi kemudian kembali dengan membawa seorang sheriff. Sheriff dan anak-anak itu pun datang dan menemui Tucker dan juga Dale. Lalu Tucker menjelaskan bahwa anak-anak ini adalah anggota sekte sesat yang sedang mencoba bunuh diri massal di dalam hutan. Sheriff kemudian masuk untuk mengecek keadaan Allison yang masih pingsan akibat kena tampol sekop tadi. Namun saat ingin mengobrol, Sheriff itu tidak sengaja bersandar di tiang yang belum sempat diperbaiki. Akibatnya kepala Sheriff itu pun harus tercocol paku dan mati konyol gunana. Jadi anak-anak yang berada di dalam mobil makin salah paham dan mengira Tucker dan Dale membunuh Sheriff itu. Chuck yang mengambil pistol secara tidak sengaja malah menembak kepalanya sendiri. Gak apa-apa lah kepala sendiri, yang penting headshot ya kan, ya hahahayu. Tucker dan Dale yang ketakutan langsung berlarian ke dalam rumah karena pistolnya diambil oleh Chad yang langsung menembaki mereka. Kemudian Dale pun sadar kalau anjing kesayangannya hilang dan ternyata anjingnya disekap oleh Chad dan teman-temannya. Dale yang kesal pun mengambil pistol penembak paku dan mulai menembaki anak-anak itu untuk mengalihkan perhatian mereka, sementara Tucker mengendap-endap menyelamatkan anjing mereka. Tapi Tucker yang dari tadi suwe bin balangsak harus tertangkap oleh Chad yang kemudian memotong 2 jari Tucker untuk balas dendam.
Beralih pada Ellison yang sudah sadarkan diri, Ellison pun kaget melihat banyak mayat teman-temannya yang bergeletakan di mana-mana. Ketika keluar, Ellison menemukan bungkusan yang dimana di dalam bungkusan itu terdapat jari Tucker. Melihat itu, Dale kesal dan berniat untuk mencari dan menyelamatkan Tucker. Setelah semalaman mencari, akhirnya Dale menemukan Tucker dengan posisi Spider-Man alias badannya terbalik. Mengetahui Tucker dan Dale tidak ada di kabin, Chad dengan anak lainnya mencoba masuk ke dalam kabin untuk membawa Ellison dan berencana untuk membakar kabin tersebut. Namun Ellison mencoba meyakinkan Chad kalau Tucker dan Dale itu bukanlah orang jahat, malah merekalah yang menyelamatkan Ellison saat dia jatuh dan tenggelam di danau. This entire time while you guys have been running around terrorizing us. Chad yang tidak percaya dengan cerita Ellison pun malah merasa kesal. Tak lama kemudian Tucker dan Dale pun sampai di kabin. Ellison meminta mereka semua untuk duduk dan membicarakan ini dengan baik-baik. Chad kemudian curhat. Curhat dong mah, curhatin dong. Ia berkata bahwa sebenarnya ayahnya juga menjadi salah satu korban dari insiden 20 tahun lalu di hutan ini. Dan menurut cerita yang disampaikan oleh neneknya, ibu Chad lah satu-satunya orang yang selamat di mana saat itu ibunya Chad sedang mengandung dirinya. Lalu tiba-tiba ada dua temannya Ellison masuk ke dalam kabin dan langsung menyerang Tucker dengan alat pemontong rumput. Namun tololnya alat itu malah mengenai muka temannya sendiri. Chad pun melempar lampu pijah ke arah Tucker dan juga Dale, namun juga malah mengenai temannya sendiri. Anjim garelo kieu. Melihat kekacauan ini, si Bondon Chloe yang dari tadi cuma tulag-tolog dengan bodohnya malah sebat alias udud. Udud heula atuh, dan dia tidak sadar kalau di sampingnya ada tumpukan bensin. Melihat itu, Tucker, Dale, dan Ellison secepatnya pergi keluar, dan tak lama kemudian kabin itu meledak dan terbakar. Mereka pun mengira bahwa semuanya sudah berakhir. Namun ternyata Chad berhasil selamat dengan wajah yang sudah amburadul sebelah. Mereka bertiga ketakutan dan melarikan diri dengan menggunakan mobil. Namun karena keadaan malam yang gelap dan lampu mobil yang tidak hidup, mereka pun malah menabrak pohon. Setelah sadarkan diri, Ellison sudah tidak ada di sana dan Tucker yang tergeletak di bawah pohon. Dia berkata kalau Ellison dibawa oleh Chad entah kemana. Tucker lalu menyuruh Dale meninggalkannya dan secepat mungkin menyelamatkan Ellison. Dengan bantuan indera penciuman anjingnya, Dale bisa melacak keberadaan Ellison. Dan ternyata Ellison dibawa oleh Chad ke sebuah tempat pemotongan kayu gitulah. Di saat Dale mencoba menyelamatkan Ellison, Chad datang dan menyerang dari belakang. Namun untungnya dia bisa mengcounter serangan dan menyelamatkan Ellison. Kemudian Dale dan Ellison bersembunyi di lantai paling atas dan tak sengaja menemukan sebuah koran lama. Di koran itu tertulis bahwa pelaku pembunuhan berantai 20 tahun lalu sudah tertangkap. Dan anehnya pelaku itu memiliki wajah yang mirip dengan Chad. Ellison kemudian ingat cerita Chad kalau ibunya sedang mengandung saat insiden itu terjadi dan jasad ayahnya tak pernah ditemukan. Akhirnya kebenaran pun terkuak kalau si pembunuh ternyata memperkosa ibunya Chad sampai hamil. Sedangkan ayahnya Chad itu tidak pernah nyata karena neneknya mengarang cerita untuk menutupi fakta sebenarnya. Tak lama kemudian Chad pun sampai di tempat mereka. Lalu Dale mencoba meyakinkan Chad bahwa pelaku pembunuhan 20 tahun yang lalu adalah ayah kandungnya yang asli. Namun Chad pun tak terima dan malah semakin marah. Di kesempatan itu Dale mencoba untuk melawan balik Chad, yang menyebabkan Chad terjatuh ke lantai paling bawah dan harus modar. Setelah semua apa yang terjadi, Tucker mendapatkan perawatan medis dan kedua jarinya berhasil dipasang kembali. Anjay, edan gitu heh. Sementara itu, Dale yang sekarang sudah merasa pede dan tidak insecure lagi mencoba mengajak Ellison pacaran. Dan film pun enggesan. Bagaimana, sangat membagongkan sekali bukan? Langit film mah kesel lihat ketololan mereka, sampai-sampai rasa ingin berkata kasar itu menggejolak. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan melihat seseorang dari penampilan luarnya saja. Mungkin segitu saja untuk rangkuman film kali ini. Jika kalian suka pada channel ini, kalian bisa klik tombol subrek di bawah supaya tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya yang akan menemani waktu gabut kalian. Terima kasih and see you on next video. Bye bye.